Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam semua listeners, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi baik gitu ya. Tidak seperti pemberitaan di luaran sana yang mungkin akhirnya membuat kita dakdikdukser ya. Karena pastinya keluar pemberitaan terkait dengan Moody's yang turunkan outlook dan pastinya ada beberapa yang terdampak. Nah, seperti apa sih sebenarnya kita harus melihat penurunan outlook ini gitu ya, dan pastinya apa dampak untuk dunia investasi Indonesia. Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Market Insight, pastinya bersama the one and only Mas Ryan Filbert pada malam hari ini. Selamat malam Mas Ryan. Iya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam pada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Apa kabar Mas? Baik sekali, luar biasa. Kita masih siaran terus ya, berarti kita bisa melihat berbagai macam peristiwa dan berita dari tahun ke tahun. Ternyata banyak sesuatu yang menarik seperti itu yang bisa kita selalu bahas di Smart Market Insight. Betul banget, karena memang akhir-akhir ini sepertinya dunia investasi Indonesia cukup berwarna ya. Yang adem ayem kemarin rasanya ada beberapa pemberitaan ataupun juga outlook dari luar yang menyatakan beberapa hal yang kayaknya kurang enak didengar gitu. Tapi kita mau luruskan dan juga pahami sebenarnya apa maksud dari keputusan-keputusan ataupun juga informasi tersebut. Tapi sebelumnya seperti biasa Mas Ryan, kita akan recap dulu gambaran investasi selama 1 minggu ke belakang, silakan. Yes, oke. Mungkin yang pertama kita lihat dari pergerakan harga emas kali ya, di mana harga emas ini kan sempat mengalami pecah rekor ya, lalu di akhir bulan kita boleh dibilang dikagetkan dengan satu kejadian yang menyebabkan harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu adalah government US shutdown. Lalu dari 5.600 mencapai level tertinggi 5.607 mulai mengalami penurunan, dan di minggu ini mulai kembali mengalami kenaikan setelah terjatuh pada level yang sebenarnya lumayan dalam ya, 4646 ya. Angkanya angka cantik ya. Lalu sekarang berada dalam kisaran level 5.058 dan sepertinya ini masih berusaha untuk mengalami penguatan selanjutnya. Jadi sepertinya di minggu ini adalah fase rebound kembali dari pergerakan harga emas dunia ya. Jadi yang tadi saya sebutkan itu adalah dalam US dollar per troy ounce seperti itu. Nah, kalau kita boleh pergi lagi melihat pergerakan harga cryptocurrency, di mana cryptocurrency kan sudah mengalami penurunan dan juga sempat dikatakan tidak sejalan dengan harga emas, tapi sepertinya kejatuhan harga emas yang kemarin dan mulai kembali naik untuk kali ini jadi kembali mulai mirip-mirip sebenarnya seperti itu. Nah, yang agak sedikit berbeda kalau saya perhatikan sebenarnya dari indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada saat ini pada kisaran level 8.130 something ya, di mana terjadi gap di awal minggu, di hari Jumat kemarin tepatnya, mengalami penurunan ya, gap down, lalu dari Senin Selasa ini terbalas naik ya. Jadi dilihat dari seperti ini ada sebuah upaya menutup koreksi yang terjadi akibat hari Jumat, dan ini juga salah satunya juga penurunan kali ini juga masih mau diwarnai akibat yang namanya analisa ke depan terkait dengan kondisi pasar modal dan perekonomian di Indonesia. Nah, dengan adanya Moody's outlook yang potensial disebutkan akan memberikan rating negatif di kemudian hari, inilah yang membuat market kita secara pasar modal, karena membeli saham adalah membeli perusahaan, dan pada hari ini juga rating-rating daripada perusahaan yang listed company juga yang dikasih outlook downgrade ini, ya ini memberikan suatu warna bahwa kita mesti melihat bahwa lumayan banyak hal yang kita perhatikan. Satu, kalau MSCI lebih kepada tata kelola. Ya, bagaimana bicara mengenai menampilkan, merepresentasikan agar memiliki standarisasi investasi. Tapi bicara mengenai Moody's ini lebih kepada prospek, bicara hubungannya dengan surat hutang ya. Nah, di sini kalau surat hutang biasanya kan adalah kemampuan untuk membayar repayment gitu kan. Nah, kemampuan membayar inilah justru di outlook-kan bahwa
secara hutang piutang yang perusahaan-perusahaan ini dan include dengan bank ini ciptakan selama ini, mereka khawatir bahwa mereka perusahaan-perusahaan ini dikhawatirkan tidak bisa memiliki kemampuan bayar seperti sebelumnya. Hmm, Berarti ini beda, bukan oke. bicara tata kelola, tapi bicara mengenai prospek bisnis. Yes. Nah, prospek bisnis bisa turunnya kemana? Ke dalam kehidupan sehari-hari. Hmm, Contoh, yang potensial outlook negatif itu misalnya adalah eh, tadi perusahaan ICBP, oke. Indofood CBP Sukses Makmur. Ya. Kita tahu bahwa Indofood CBP Sukses Makmur isinya adalah eh, produk konsumtif ya, Mm-mm. ya untuk Betul. kehidupan sehari-hari. Nah, Yes. kalau di downgrade berarti kan bisa kita salah satu hal yang mau menyebabkan akan diberikan suatu outlook yang downgrade artinya punya keyakinan daya beli berkurang sehingga tidak bisa melakukan pembayaran Pembayaran seperti hutang. yang sebelumnya Ya. juga bisa ke arah sana seperti itu. Oke. Nah, itulah yang bisa menyebabkan pasar modal kita juga mungkin akan ikut tertekan seperti itu. Oke. Ya, mungkin tadi Mas Ryan sudah buka sedikit ya gambaran terkait dengan Moody's rating ya di dalam gambaran perkembangan saham ataupun investasi di seminggu ke belakang. Tapi memang menarik ya Mas, karena banyak kekhawatiran ataupun juga mispersepsi sepertinya di tengah masyarakat banyak yang mengira Iya, bahwa kita ini lagi di ujung tanduk gitu ya. Karena ratingnya mungkin ya berubah dari stabil menjadi negatif. Seperti apa Mas Ryan? iya. Sebenarnya kalau dibilang di ujung tanduk sih kemarin-kemarin kita terasa santai melihat data statistik yang terasa nggak kenapa-napa. Mm-mm. Ya kalau di siaran-siaran yang terjadi di tahun 2025 sendiri, saya bilang tidak memiliki suatu landasan yang cukup kuat untuk kita memiliki euforia atas kenaikan apa yang kita rasakan di pasar modal. Oke. Saya kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena kita kita akui ya bahwa ada lag ya, ada lag or gap ya, Mm-mm. di mana kita melihat secara perekonomian yang ada secara kasat mata di dalam kehidupan sehari-hari tidak sedang se-hype itu. Oke. Tapi kok bisa harga sahamnya terus mengalami hal yang pertumbuhan yang baik kan? Ini menjadi sesuatu yang disebut gap. Nah, ini adalah diakibatkan karena memang orang melihat ke depan. Kan kalau orang melihat ke depan baik, maka dia beli saham. Kan Mm-mm. berarti harga saham naik. Yes. Padahal belum terjadi. Itu bisa ke sana. Itu bagus. Namanya Oke. orang menaruh harapan. Atau yang kedua, orang nggak tahu mesti melakukan apa, sehingga dia melakukan transaksi di saham Mm-mm. tanpa didasari fundamental yang baik. Ini kan jadi dua hal yang nggak sama nih kondisinya. Yang Oke. satu melihat nanti akan baik. Yang satu karena dia tidak tahu mau melakukan apa, ya sudah kalau gitu saya malah memainkan paper aset saja dan saya beli. Dan kalau semua orang melakukan hal yang sama, ya Mm. harga sahamnya naik tanpa dilandasi fundamental yang baik. Oke. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Ah. Loh, kenapa kok mengkhawatirkan? Loh, ya jelas dong. Karena kalau yang namanya harga saham pergi ke satu tempat tanpa dilandasi landasan fundamental yang baik, Mm. berarti kan namanya overvaluation. Betul. Overvaluation itu apakah suatu berita yang baik? Enggak. Itu bisa menyebabkan jatuh di kemudian hari karena ada realisasi yang tidak tercapai seperti itu. Oke. Sepertinya kita sudah sedikit terbuka gitu ya, pandangan kita terkait dengan Moody's rating yang baru saja diumumkan untuk Indonesia dan pastinya ada beberapa juga yang terdampak yang disoroti ini banyak ke arah perbankan. Nah, ini gimana Mas Ryan? Setelah yang satu ini kita akan bahas. Jadi untuk Anda semua Ya. listeners yang mungkin juga punya pertanyaan ataupun juga punya sharing pendapat terkait dengan Moody's rating, silakan di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi,
dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Kembali smart listeners dalam Smart Market Insight. Seperti yang sudah disampaikan Mas Ryan ya, bahwa Moody's rating ini berubah dari stabil menjadi negatif untuk Indonesia, dan pastinya masyarakat punya kekhawatiran yang tadi sudah sedikit diluruskan ya oleh Mas Ryan Filbert. Dan tidak hanya untuk negara Indonesia saja, tapi ternyata juga untuk perbankan, dan ada 5 perbankan ya yang mungkin juga masuk nih dalam Moody's rating di beberapa hari kebelakangan. Gimana Mas dampaknya atau pandangannya terkait dengan kelima perbankan ini, Mas? Iya, jadi outlook ini kan sebenarnya bagaimana secara terstandar Moody's mau memberikan rating outlook ya gitu ya. Jadi bukan downgrade tapi baru sepertinya kamu kan baru gitu, sepertinya kamu gitu. Itu memberikan outlook dari stabil menjadi negatif ya, terkait dengan BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Di mana just for information 5 bank ini ya adalah 5 bank yang teratas lah boleh dibilang dari perbankan yang ada secara listed company di Indonesia. Betul. Nah, sebenarnya ini adalah suatu hal yang perlu kita antisipasi dari jauh-jauh hari, dan saya sih cukup siap di sini. Cuma sayangnya kan bisa saja kita melihat dari iklim yang ada. Dan dalam 2 tahun terakhir, tidak termasuk 2026, dari tahun 2024 ke 2025, bank yang bangkrut, yaitu BPR yang bangkrut, itu bertambah jumlahnya. Nah, ini menjadi satu fakta bahwa industri keuangan juga include daripada perbankan cukup banyak yang tidak bisa bertahan. Ya, jadi lihat dari iklimnya ya ada hujan yang semakin besar. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan bahwa bagaimana terkait dengan, ya ini mungkin akan menurut saya pasti mereka semua dengan berbagai macam jajaran direksi dan komisarisnya melakukan segala daya dan upaya. Bank itu kan bisnis duit. Betul. Ya, bisnisnya duit cuma minjem dan pinjemin, ataupun memfasilitasi sehingga dapat fee, ya kan? Nah, sekarang bagaimana ketika masyarakat tidak dalam posisi yang baik disuruh pinjam? Kalau masyarakat tidak cukup baik disuruh pinjam, berarti bisa bayar. Banknya dilematis juga. Ya kan? Kalau hanya ditaruh pada exposure yang hari ini masih bayar, kita juga put your egg in a one basket. Berarti berbahaya kalau dia kenapa-napa, maka banknya juga ikut kenapa-napa. Ya kan? Nah, sekarang
Kalau orang suruh nabung, Mm-mm. nambah tabungan malah menggerus tabungan. Mm. Kita dari common sense saja melihat bahwa bank dalam posisi pada saat ini. Contoh kemarin ada menggelontorkan, Pak Purbaya menggelontorkan, disalurkan. Kan Mhm. ada bank-bank yang mengembalikan kan. Iya, Artinya mereka juga nggak bisa pede-pede banget untuk bisa menyalurkan kredit tersebut. betul. Ya kan? Sebenarnya Mhm. kan teorinya jadi masuk akal kalau ternyata kredit disalurkan, lalu kredit itu terserap, Mhm. lalu bisa dijadikan sebagai modal kerja, maka modal kerja tersebut akan menyebabkan yang namanya menghap Mhm. mampu bayar utang. Oke. Sepintas logikanya bisa. Iya. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakatnya sendiri juga belum dalam kondisi memiliki daya beli yang cukup, maka bagaimana yang namanya produk, barang, dan jasa disuguhkan dan mau terbeli, Mhm. ya kan? Nah, Oke. jadi di sini tuh sebenarnya kalau saya ya melihat memang benar-benar pekerjaan pemerintah pada saat ini tuh di era-era sekarang Iya. itu harus lebih banyak dimainkan dalam sudut pandang ya memberikan relaksasi dan insentif. Mmm. Ya, kalau relaksasi dan insentif ini dimainkan dengan lebih baik ya, maka secara otomatis ia bisa membantu kondisi saat ini yang dalam kondisi yang uncertainty. Oke. Kalau menurut saya melihat di arah poinnya di sebelah situ. Mhm mhm. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang banking sektor, ini juga nggak lepas ya, Mas, dari mungkin, perkreditan seperti, KPR dan juga kredit kendaraan. Nah, ini apa ada efek multiplier effect-nya nih untuk mungkin bunga KPR dan juga kredit kendaraan, Mas Ryan? Ya, sekarang kan sebenarnya ya dengan melihat tren suku bunga internasional dalam fase yang rendah, Mhm. sebenarnya semua tempat ya boleh dibilang memiliki quote unquote penyakit yang sama. Oke. Kenapa direndahkan? Agar orang meminjam Iya. gitu. Tapi kalau masalah kedua adalah mampukah terus membayar? Mhm. Itu kan semua orang kalau dikasih duit pasti mau. Yes. Tapi mau bayar nggak? Nah, itu jawabannya belum tentu. Beda-beda. Mhm. Nah, jadi dalam kondisi saat ini sebenarnya nih kalau sebagai pemerintah itu justru sangat mengharapkan masyarakat pada pinjam duit. Oke. Ya, kenapa? Kalau dia pinjam uang berarti kan terjadi konsumsi Iya. atau terjadi produksi. Mhm. Kalau yang konsumtif dia misalnya beli rumah kan konsumtif sebenarnya. Betul. Beli kendaraan kan konsumtif. Mhm. Pinjam uang produktif untuk bikin pabrik, untuk bikin usaha. Itu kan sebenarnya akan membuat perputarannya baik. Yang minjem buat beli mobil, maka pabrik mobil akan produksi lebih banyak. Produksi mobil lebih banyak berarti membutuhkan modal lebih besar, maka pinjam uang ke bank. Kan jadi berputar. Ya Mhm. memang itu yang lagi dicari itu Oke. gitu. Tapi yang mana jalan lebih dulu? Nah, itulah teori makro yang bekerja di sana. Oke. Dan, tadi kalau ngomongin, kredit kan sudah. Ini ngomongin yang juga lagi rame nih, Mas, terkait dengan Mm-mm. Danantara ya, faktor dari Danantara sendiri yang mungkin juga masuk ya dalam, laporan Moody's rating ini gitu ya, disebut-sebut seperti itu. Nah, ini pengaruhnya apa nih, Mas, terkait dengan transparansi mungkin ataupun juga kepercayaan investor asing? Seperti apa, Mas Ryan? Iya, ini kan sebagai satu kalau ada namanya dulu adalah super apps gitu kan. Kalau ini Mhm. kan berarti satu super pool buat saya. Super Oke. pool kan pooling, kan, mempooling gitu kan. Yes. Dan artinya menjadi investor besar gitu. Mhm. Sebenarnya ya bagus aja dibuat seperti itu tuh sebenarnya menurut saya ya ide dasar semua gini. Menurut saya tidak ada ide yang jelek. Mhm. Nggak ada ide yang jelek. Oke. Tapi eksekusinya yang bisa jadi jelek. Iya, oke oke. Nggak ada suatu ide dasar itu semua bagus Iya gitu. iya. Misalnya waktu yang namanya Albert Einstein menemukan rumusan yang namanya nuklir. Mhm Bagus. mhm. Tapi eksekusinya yang buruk. Sampai Albert Einstein menyesal untuk menemukan nuklir. Nah, Oke. sama gitu. Kalau kita bicara dan antara kita semua tahu dan itu bagus. Yes. Tapi kalau segala sesuatu dalam prakteknya kadang itu yang menjadi tantangannya. Ya Mmm. harapannya ya diberikan berbagai macam alert dan lain sebagainya, yaitu membuat tetap pada jalurnya
dan itu bisa tercapai tujuan awal yang baiknya, bukan tujuan awal yang jelek ya. Ternyata kalau Yes. tujuan awal jeleknya mah pusing juga. Oke, oke. Yes. Iya, Jadi ini reminder yang bagus juga ya untuk bisa tetap stay on track lah ya dari tujuan-tujuan awal small listeners, dan nanti kita akan bahas lagi ya Mas. Kita izin iya, jeda dulu. Mungkin nanti kita akan ngomongin terkait dengan gimana nih ya strategi investasinya nih di tengah. Mungkin banyak yang masih ngerasa ragu-ragu ataupun takut gitu ya karena ada Moody's rating dan juga MSCI kemarin. Dan iya. pastinya untuk Anda yang masih ingin sharing silakan di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih membahas Moody's Iya. rating ya, dampaknya seperti apa untuk dunia investasi Indonesia. So, tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Menyambung perbincangan kami di jam 7 sampai dengan jam 8 small listeners dalam Smart Market Insight. Ada Audrey Juana dan juga Mas Ryan yang masih bicara terkait dengan Moody's rating yang memberikan outlook negatif ya kepada Indonesia dan mungkin beberapa sektor perbankan. Dan ini nggak bisa kita judge sebagai sesuatu hal yang negatif, tapi ini justru menjadi pembelajaran ataupun koreksi untuk kita sendiri. Lantas untuk para investor nih Mas, yang mungkin kemarin cukup dakdikduk karena kata negatif itu langsung bikin kita kayaknya menakutkan, menyeramkan dan lain sebagainya. Gimana Mas? Apakah kemarin juga sempat terjadi ketakutan ya di publik terkait dengan munculnya informasi ini, outlook ini Mas Ryan? Iya. Sebenarnya kalau seorang investor itu nggak perlu jadi orang pintar. Ya. Jadi banyak orang itu yang mencoba menjadi investor yang pintar. Sebenarnya investor itu sebenarnya cukup disiplin saja. Oke.
Itu menurut saya loh ya, menurut Yes. saya. Kenapa? Kalau terlalu pintar lebih baik jangan jadi seorang investor. Hmm. Tapi dia bisa menjadi seorang pelaku pasar. Boleh bekerja di banknya juga, ya. Boleh jadi seorang analis gitu ya. Karena kan investor itu kan berarti kalau uangnya bekerja lebih keras daripada dirinya, itu baru betul disebut sebagai seorang investor. Oke. Tapi kalau kita yang kerja lebih banyak daripada duit kita ya, lebih baik jadi seorang pekerja, pebisnis, profesional, Mm-mm. konsultan, manajer manajer banknya sekalian gitu ya, atau CEO level ya silakan seperti Iya, itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara malas dari apa yang menjadi pengumuman-pengumuman dalam berita apapun yang mau ditenggarai sebagai berita buruk dan menyebabkan hari ini pasar menjadi gaduh, saya bilang ambil satu kondisi bahwa bad news is a good news sometimes bad news. oke, Kalau kita melihat good news dan harga naik terus, kita berarti akan selalu membeli dalam keadaan yang mahal, betul nggak? betul. Di mana uang kita membeli selalu menjadi lebih kecil apa yang kita dapat dari kondisi. Mm-mm. Sekarang kalau kita bicara mengenai yang namanya investasi itu kan yang bagus ketika bisa beli. Oke. Berarti kan kita bisa mendapat lebih banyak. Ya enggak? Mm-mm. Secara nggak langsung berarti ya poin itulah yang kita mau coba ambil di sini. Mm-mm. Nah, sekarang coba kita sudah membedah belum dari yang Moody's berikan? Moody's kan nggak sekonyong-konyong ngasih Outlook ya. kamu langsung Mm-mm. outlook negatif. Dia Yes. ternyata ngasih berbagai macam reason loh sampai Hmm, kenapa dia keluarkan. betul. Ya, contoh ya kita baca satu ya. Ya. Jadi kayak BRI itu dikasih kita profitability-nya kuat. Nah, Mm-mm. sekarang sebagai seorang investor, terima nggak? Terima. Mm-mm. Oke. Kenapa? Karena kekuatan BRI itu contohnya adalah sampai dengan ke pelosok. Jadi kalau BRI link itu tuh di mana-mana tuh ada. Yes. Beda dengan gaya BCA. Nah, Betul. coba kita baca dulu. BCA itu punya Moody's komennya. BCA itu tinggi kapitalisasi yang kuat. Mm. Nah, kenapa dia bisa punya profitability yang tinggi? Ternyata kalau kita perhatikan rasio gagal bayar daripada BCA cukup kecil. Oke. Berarti dia bisa menjaga untuk orang tetap bayar. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita sebenarnya bisa menilai sebagai seorang investor, walaupun harga sahamnya turun tuh, kita tetap bisa bilang, ya secara investasi tetap bagus kok. Yes. Tapi ini bukan artinya pencet tombol BRI atau pencet tombol BCA loh. Saya ambil contoh dua. Ya kan Mm-mm. kalau semuanya kan habis waktu Iya kita. Tapi betul. bagaimana Oh, kita men-snapshot sesuatu yang gampang? Kenapa? oke. Karena contoh, kenapa saya bilang yang namanya BRI dan BCA? BRI itu di daerah itu dikenal. Mm-mm. Kalau kita nyari BCA di daerah nggak susah, Susah. nggak ketemu. Betul. Makin pelosok nggak ketemu BCA. Mm-mm. Tapi BCA itu selalu bikin itu selalu namanya BCA Expo, tiba-tiba dia bikin lagi untuk yang Yes. namanya cicilan mobil dan itu memang kalau untuk first ownership itu kecil sekali bunganya mau diaju sama leasing belokan manapun nggak pernah bisa dapat itu. Oke. Nah, tapi dia ngasih kredit kepada nasabah BCA. Mm-mm. Kenapa dia memberikan kredit pada nasabah BCA? Berarti ya dia bisa melihat kemampuannya tidak digoreng rekeningnya. Oke. Kenapa kalau misalnya kalau dia goreng rekening, berarti kan orang nggak mampu tiba-tiba dengan digoreng rekeningnya, itu dia bisa kelihatan jadi mampu. Nah itu kan yang membuat analisa kelayakan kredit seseorang jadi tidak jadi bias lah ya, jadi Mm-mm. tidak menjadi sesuatu yang mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah Oke. hal seperti ini kalau kita lihat ternyata secara realnya dan biarkan manajemen itu tetap bekerja dan kita tahu bahwa setiap badai pasti akan berlalu ya setiap hujan akan diakhiri dengan pelangi harapannya gitu ya ya sebenarnya setiap bad news sometimes mesti dilihat Mm. sebagai good news nih sebenarnya Yes. Mm. menurut saya loh ya Mhm. menurut keyakinan saya. Kayak Panji ya. Oke. Iya Panji gue. Oke, berarti ya itu ya, bukan sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan, tapi ya itu kita perlu juga mengoreksi dan juga menilai. Tadi seperti Mas Ren katakan, konsistensi ini juga bisa menjadi kunci untuk kita para investor. Nah, ini beralih lagi nih Mas terkait dengan dampak-dampak dari Moody's rating outlook ya. Kemarin itu juga disebutkan bahwa pasar obligasi ini juga paling rentan terkena dampak Moody's outlook. Nah, ini gimana nih untuk teman-teman yang mungkin berinvestasi di ORI ataupun SR? Apakah yang harus mereka lakukan, Mas? Tetap hold atau seperti apa? Oh. Ini jadi salah nih. Kalau Hmm, yang namanya bicara mengenai Moody's itu kan mengoutlook
dan downgrade-kan dari Oke. korporasi, ya Mm-mm. kan, bukan dari secara negara ya. Oke. Dimana kalau kita ada ORI, SBR, Mm-mm. FR dan apa itu kan adalah negara. Tanggung negara, yes. Kita di surat hutang itu dilindungi oleh undang-undang. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau korporasi kan enggak. Kalau korporasi Yes. kan adalah kepada siapa, umpama kepada ICBP, Mm-mm. surat utang obligasi seri apa gitu. Itu kan yang menjamin adalah si korporat tersebut Betul. untuk dia tetap bayar. Ini menjadi sesuatu yang tidak Compare ya. bisa disamakan. Mm-mm. Itu berarti mesti di rating kekuatan negaranya. Jadi Mm. berbeda tuh kalau kita ngomongin eh, surat hutang negara dan retail negara, maka itu yang kita lihat adalah aspek negaranya, Mm-mm. kekuatan negaranya. Jadi dikesampingkan. Yang memang Oke. mungkin akan terdampak adalah pasar surat utang obligasi korporasi. Oke. Ya, jadi pada takut dong. Mm-mm. Ih, gile. Yang gede-gede aja kan gini logikanya gini. Iya, Yang gede-gede aja di downgrade, apalagi yang kecil-kecil. remah-rengginang nih, yang kecil-kecil kan gitu. Iya, Mati dong. Ya, logis, itu jadi yes. logis Aha. gitu. Apalagi yang ngasih peringkat kan pasti sudah berbagai macam penilaian dong, ya kan? Mm-mm. Iya, jadi tertekan. Mungkin banyak surat hutang yang saat ini di secondary-nya mulai kena bad sentiment, yaitu bisa saja dia ditawarkan at discount. Oke. Logis, itu sangat logis. Oke, oke, oke. So, mungkin pandangannya terkait dengan para emiten-emiten yang raksasa ya, yang cukup terdampak ini terkait dengan Moody's rating outlook negatif ini, Mas Ryan, apa yang harus mereka lakukan dari sisi fundamentalnya kah yang harus diperbaiki atau seperti apa, Mas Ryan? Saya sebenarnya yang kali ini saya sependapat dengan ini ya, Pak Erlangga ya. Oke. Di mana Pak Erlangga bilang, kamu bang, kamu jawab dong rating tersebut bahwa kamu nggak outlook seperti itu. Oke. Kamu harus buktikan bahwa kamu tidak seperti itu. Itu Mm, saya rasa setuju sih. mm-mm. Ini kan lebih bagus tiba-tiba BRI bikin penjelasan kita tahun ini sudah begini loh, Yes. BNI begini loh. Saya rasa menjadi sesuatu yang menenangkan karena hal Mm, seperti ini kan penilaian. betul. Kan penilaian itu kan sama lah, orang dijustifikasi sesuatu, Mbak Audrey begini. Mm, Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa itu nggak begitu? Ya Mbak Audrey press tunjukkan. conference, Betul. ya kan? Mm-mm. Yang kedua ya cuekin aja, tinggal dibuktikan kok waktu bahwa yang kamu omongin nggak akan begitu. Oke. Tinggal mau pilih mau yang mana. Yes. Gitu. Oke, Ya. oke. Jadi mungkin kita tunggu ya apa gebrakan-gebrakan ataupun juga keputusan dari para emiten-emiten raksasa yang terdampak dari Moody's rating outlook negatif ini. Nanti kita akan sambung lagi ya Mas Ryan. Di sesi terakhir Ya. apa yang harus kita lakukan ataupun investor lakukan terkait dengan Moody's ini gitu ya. Kalau misalnya memang terus di downgrade dan seperti apa mungkin langkah-langkah ataupun tindakan yang bisa kita ambil selaku investor. Setelah yang satu ini kita akan sambung kembali Smart Market Insight. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Masuk sesi terakhir, Smart Listeners, tidak terasa perbincangan kita semakin seru gitu ya. Di malam hari ini, sudah mendekati jam 8, tapi rasanya kita juga perlu saran ataupun juga bantuan ya, terkait gimana sih sebenarnya kita harus menanggapi ataupun melihat situasi ini. Karena ya ini beruntun ya Mas, dari MSCI, terus juga Moody's Rating akhirnya mengeluarkan outlook-nya. Bagaimana investor harus melihat ataupun juga memandang situasi-situasi seperti ini, Mas Ryan? Iya, jadi dari sekian banyak ketidakstabilan perekonomian ya, mungkin kalau menurut saya kan berada di market sejak 2004 ya. Yeah. Saya merasa bahwa yang tahun-tahun terakhir ini memang perlu lebih sabar dan lebih panjang untuk melewati sesuatu, karena tidak instan. Oke. Contoh sederhana gini, subprime mortgage 2008, 2007, 2009 itu tuh sudah pulih total, nggak kelihatan sisa-sisanya di Indonesia. Di Amerika sih itu lumayan revolusi besar-besaran. Indonesia sebenarnya pasar modalnya revolusi besar-besaran. Di situ dengan adanya rekening dana investasi RDI, RDR itu ada di tahun tersebut. Itu akibat kasus Sarija ya pada saat itu. Saham hilang, uang hilang. Ya, pada saat itu. Lalu tahun berapa lagi? Ada yang kecil-kecil tapi mungkin nggak rasa 13 ke 14 ya. Tapi begitu masuk ke tahun 2000-an awal ya, 2020 kita kena pandemi gitu ya. Kita terasa cukup cepat melewati itu, tapi sebenarnya atas alasan apa pada saat itu pulih? Yes. Saya belum melihat kondisi yang bisa menyatakan. Tapi artinya terjadi sesuatu hal yang panjang proses recovery itu, menurut saya sampai hari ini tuh belum bisa dikatakan sampai dengan recovery sesuai harapan secara pasar. Ya, jadi ini adalah suatu kejadian yang hampir kita tuh kayak mau narik napas gitu ya, kepala harus langsung tenggelam lagi. Iya. Berasanya di dalam bayangan saya itu seperti itu. Jadi seperti orangnya baru lagi berenang, sudah mulai kehabisan napas. Begitu kita naik ke permukaan, kita kayak ditekan turun lagi gitu. Belum kelar napas ya, kelar napas ditekan lagi turun. Itu terjadi. Itu digambarkan pada saat ini. Nah, bagaimana caranya bisa melewati ini? Berarti poinnya tuh sebenarnya dua. Satu, punya teknik yang baik. Ya, kalau teknik itu skill. Ya, skill itu harus belajar dari pengalaman atau belajar dari orang. Makanya susah sekali ya hari ini. Bagaimana mencari informasi yang the real, ini yang memang jadi tantangan. Betul. Yang kedua ini kan stamina. Yes. Ya kan, stamina yang bagus, skill yang jelek, repot juga. Meskipun masih bisa sih. Atau ya skill yang bagus, stamina-nya nggak ada, ya percuma juga gitu ya. Jadi stamina ini adalah dengan cara untuk bisa memastikan dalam kondisi hari ini, lusa, dan besok itu tetap punya uang. Kenapa? Karena bicara mengenai investasi itu adalah
You need money to get money. Hmm. Jadi harus tetap punya perencanaan keuangan yang baik agar tetap punya uang untuk tetap berinvestasi. Yes. Oke. Jadi kalau misalnya jangan sampai kita kehabisan napasnya, misalnya kita kemarin sudah habis napas, itu udah ciri-ciri bahwa sudah selesai, kita sudah nggak punya kecukupan uang Mhm. dengan kejatuhan pasar apapun lah. You name it. Kemarin kan hampir hampir gantian tuh ya, begitu saham turun, dread gitu ya, emasnya turun, habis itu susul kripto kan. Iya. Itu kan kalau tiga-tiganya kita investasi itu Waduh. baru masuk sini, aduh udah habis duitnya, yang ini nggak bisa masuk, ya, Iya. yang ini nggak bisa masuk, ya udah Betul. jadi penonton. Hmm. Nah, sayangnya jadi penonton pada saat ini waktunya untuk mengulang lagi panjang. Mm-mm. Jadi ya better yang harus dipastikan sambil nyari-nyari teknisnya, Yes. strateginya, ya sambil memastikan staminanya ini dengan perencanaan keuangan yang baik, semoga tetap punya duit agar bisa keep untuk investasi. Amin ya, makin banyak rezekinya gitu. Nah, tadi kan Iya. Mas Ryan juga mengatakan ya memang situasinya cukup dar-der-dor dan ini dilihat masih 1,5 bulan nih Mas ya dalam tahun 2026. Jadi poin-poin apa sih yang bisa mungkin membantu para investor yang mendengarkan kita tetap optimis melihat market di tahun 2026 ya mungkin bisa akhirnya menyemangati mereka juga untuk terus konsisten nih Mas di tahun 2026. Iya, bagus dong kalau baru awal tahun kan baru digaji. Betul. Iya, benar kan? Baru Haha. digaji. Iya, itu kan berita bagus, berarti masih masih punya ketahanan yang baik dan harus dipertahankan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana memperbaiki struktur-struktur fondasi keuangan yang kita miliki. Mhm. Nah, itu kan sesuatu yang penting ya. Dan menurut saya bagus juga sesuatu dari di awal tahun kan biasanya semangatnya berarti dardernya semoga jangan sampai ke belakang lah. Yes. Artinya itu juga menjadi sesuatu yang kita bisa lebih santai di kemudiannya, mungkin akan bisa pulih juga gitu. Tapi Mhm. anyway apapun itu saya melihat bahwa memang pada hari ini tuh bukan masalah lokal, bukan Oke. masalah Indonesia, tapi lebih ke masalah global. Ya, Hmm. jadi ini kita dalam posisi yang memang punya tantangan secara global. Oke. Makanya kita juga tidak bisa menutup mata bagaimana setiap dinamika yang ada di dunia yang besar-besar kita juga bisa ikut tahu gitu ya. Mm-mm. Tujuannya sih sebenarnya dengan kita tahu di situ bukannya menjadi takut, tapi jadi lebih prudent, lebih punya prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan tindakan itu seperti seorang berjudi. Oke. Rata-rata orang yang kehabisan uang itu kan karena kelakuannya judi. Mhm. Mhm. Jadi dia betting for all gitu loh. Wah ini Yes. turun nih, oke saya masuk semua. Ternyata itu turun lagi, ya sudah jadi penonton atau jadi nggak punya duit. Mm. Nah, tindakan-tindakan seperti itu yang dalam kondisi yang lebih kelihatan panjang ini jangan sampai dilakukan. Sebenarnya itu yang penting menurut saya. Oke. Dan mungkin sebelum kita tutup, Mas Ryan, apa yang mungkin menjadi pengingat ya untuk smart listeners, mungkin ketika kita nanti menghadapi lagi outlook dari luar sana, terlebih kan ini juga MSCI juga ini sedang dalam proses ya perbaikan. Seperti apa kita menyiapkan mental kita ke depan, Mas Ryan? Iya, mentalnya tuh bayangkan bahwa kita itu posisinya maraton saat ini. Jadi Oke. kalau maraton itu kan lari panjang. Yes. Jadi nggak bisa dengan teknik sprint di sini. Kalau dengan teknik sprint diajak lari maraton ya sudah hilang napas duluan di beberapa ratus meter pertama saja gitu. Mm-mm. Jadi pastikan bahwa ini adalah maraton, jangan-jangan triathlon, ya kan? Oke. Beda-beda. Yes. Jadi udah otomatis yang dipastikan adalah kesabaran dan stamina juga di sini. Mhm. Jadi pastikan kita tahu bahwa apa yang akan terjadi ke depan itu saya yakin akan menjadi lebih baik. Tapi bukannya besok, Oke. Ya, ya. karena banyak orang itu yang mengharapkan besok akan jadi bagus, lusa nih bagus. Nah, kita tidak beroptimisme ria dengan seperti itu, tapi kita berpositif bahwa pasti akan menjadi baik. Yes. Kondisi dan makro yang baik, bisnis akan. Tapi kita tidak tahu kapan tanggal yang tepat itu, tapi kita harus bagaimana untuk tetap sehat secara keuangan, terus kita jaga. Saya yakin itu pasti akan keluar dengan baik.
Yes, dan pastinya juga ini butuh dukungan dari banyak investor ya untuk bisa menjaga kestabilan dunia investasi ataupun market Indonesia ya. Iya, lagi murah mana nggak dibeli? Dibeli dong. Betul. Lagi murah dibeli dong. Soalnya bentar lagi THR juga keluar kan ya. Iya, betul. Iya kan? Daripada cuma buat bergaya agar kelihatan sudah jadi orang kalau pulang kampung, ya mending taruh portofolio saja mumpung lagi pada turun. Kan kemarin kalau lagi pada Mhm, naik katanya lagi mahal. betul. Dikasih turun takut belinya. Belinya nggak pernah. Jadi serba salah ya. Tapi semoga ini bisa Iya, menjadi penguat dan juga semangat kita small listeners untuk terus pastinya berinvestasi ya ataupun juga meramaikan market Indonesia. Dan terima kasih Mas Ryan pandangan ataupun point of view yes, pada malam hari ini. Semoga juga terubahkan ya ya, dari pandangan-pandangan yang negatif yang selama ini mungkin kita yes, pegang ataupun kita pahami small listeners. Dan pastinya juga jangan lupa untuk dengarkan selalu Smart Market Insight karena investor harus terus perkaya literasi seperti kata Mas Ryan. Jadi dengarkan setiap ya, Selasa biar jam sabar. 7 betul sampai dengan jam Iya, 8 malam dan pastinya juga Anda boleh eh, kasih saran ataupun juga kasih isu yang menarik gitu ya supaya nanti kita bisa bahas di setiap Selasa di 0812 11 12 959. Kalau begitu small listeners sampai ketemu Selasa depan. Audrey pamit dan Mas Ryan pamit. Sampai jumpa, sukses untuk Anda. Oke, Mas Ryan, thank you so much, Mas. Oh ya, iya, by the thank way, you. untuk taping minggu depan, kayaknya Jumat tuh aku rada padat. Kalau Senin possible nggak, Mas? Senin, Senin, Mas Ryan Senin bisa nggak? ya. Cuma Aku nggak, pagi bisa sih. Kalau siap, boleh, nggak oke, apa-apa. aman ya. Oke, nanti Siap, kita oke. kontekan lagi untuk jamnya ya, Mas. Oke, thank you ya. Oke, bye. Yuk, yuk, yuk. Udah, Jerin. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.